Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Kata intuisi berasal dari kata kerja Latin, intuere, yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan, atau dari bahasa Inggris, intuit, yakni untuk merenungkan. Istilah intuisi pada awalnya diperkenalkan oleh Plato dalam bukunya berjudul Republik. Ia mencoba mendefinisikan intuisi sebagai kapasitas dasar akal manusia untuk memahami sifat sejati dari realitas. Dalam karyanya Meno dan Paedo, ia menggambarkan intuisi sebagai pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, berada di jiwa keabadian, dan seseorang menjadi sadar akan pengetahuan tersebut. Dia berpendapat bahwa kebenaran ini didapatkan dari pengetahuan yang sudah ada dalam bentuk yang tidak aktif dan dapat diakses oleh kapasitas intuitif kita. Asumsi metafilosofis yang mengungkap bahwa filsafat harus bergantung pada intuisi, baru-baru ini ditentang oleh para filsuf eksperimental misalnya, Stephen Stich. Salah satu masalah utama yang dikemukakan oleh para filsuf eksperimental adalah bahwa intuisi berbeda dari satu budaya ke budaya lain, sehingga tampaknya cukup bermasalah untuk mengutipnya sebagai bukti klaim filosofis. Tipe intuitif introvert kemungkinan besar dimiliki oleh orang yang tertarik pada dunia mistis maupun spiritual. Mereka cenderung berjuang antara melindungi visi mereka dari pengaruh orang lain dan membuat ide mereka dapat dipahami maupun bersifat persuasif bagi orang lain sehingga visi tersebut harus memberikan hasil yang nyata. Sebagian besar masyarakat di wilayah timur menganggap intuisi terkait dengan agama dan spiritualitas. Berbagai makna terkait intuisi ini muncul dari referensi teks berbagai agama dan berspiritualitas. Dalam ajaran asli Nusantara yang populer ditemukan kata bernama Dharma, ini dijalankan dalam Gamatirta, ranahnya tidak hanya ranah agama, tapi juga ranah spiritual, yaitu Igama dan Ugama. Pengertian beragama berbeda dengan pemahaman berspiritualitas. Yang kedua ini lebih dalam dari pengertian yang pertama dalam konteks berpikir untuk memahami dan aplikasi caranya serta manfaat bagi pelakunya. Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma, kebahagiaan abadi semasa masih hidup, sehingga mampu kembali manunggal dengan Sangkan Paraning Dumadi, adalah cara leluhur bangsa Nusantara sebagai pemahaman juga lelaku di jalan spiritual. Manusia Nusantara dalam berbudaya dan berspiritual tidak berasal dari India atau tempat lain, bahwa sejatinya ajaran asli Nusantara sudah mengenal Tuhan sebelum agama pendatang masuk ke negeri ini. Hanya karena publikasi dan propaganda ajaran asli Nusantara terlabeling animisme, dinamisme. Faktanya tidak ada budaya asli Nusantara seperti tersebut di atas. Usman Arif MPD, berkata peluang, merupakan filsafat kosmosentris bahwa manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Manusia merupakan bagian dari alam semesta sehingga geraknya tidak dapat lepas dari gerak alam, sebagaimana waktu dan arah mata angin. Ada ritual, asli Nusantara, yang ini mungkin disebut klinik, karena nalar belum mampu mengungkap rahasianya yaitu melakukan gerakan memutari objek. Adalah salah satu ritual dengan mengelilingi objek dan ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat pra-Islam. Yang dikemudikan hari ini menjadi bernama Pradaksina, Prasawiya, Tawaf, di tempat lain. Ritual Hudok Kawit, di Kalimantan yang menari berputar-putar mengelilingi satu titik. Bak, burung-burung enggang, di halaman lamin adat adalah produk budaya tinggi yang nalar logika belum mampu melogikannya. Pradaksina, Prasawiya, yang arah putarannya tersimbolkan pada arah putaran, swastika, filolog Eropa menyebut ajaran, dharmik, ini yang mendasari tumbuhnya ajaran di tanah India bersumber dan berawal dari Nusantara. Perhatikan kejadian masa lalu di Nusantara disaksikan peziarah, pelajar Tiongkok datang belajar kemudian mencatatnya. Pada tahun 399 sampai 414 M.Fahuan dalam perjalanan di Sefarnatvipa melihat dan mencatat, mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, Kampar, di tempat, di mana para pelajar melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi,
tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara, telah didirikan. Pradaksina, prasawiya, tawaf ritual dharmik di Muara Takus. Pada tahun 602-664 M, Hyun Sang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Pradaksina, prasawiya, tawaf. Ritual suci, dharma, di antaranya purwadaksina, pradaksina, berputar ke kanan searah jarum jam difahami menuju swaloka utama dan prasawiya. Berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam menuju Burlokanista. Ini adalah ritual asli leluhur bangsa Nusantara, bukan dari India. Kini tersimpan sempurna di Bali. Primbon, Wuku, zodiak, Feng Shui, adalah hasil berpikir manusia terdahulu yang sudah memahami tentang universe, jagat raya galaksi juga pengaruhnya terhadap fisik manusia yang terlahir pada rasi planet di tata surya yang mempengaruhinya. Oleh karenanya perhitungan, presisi, yang berkaitan dengan aktivitas hidup berdasar posisi rasi di jagat raya, adalah suatu pencapaian tertinggi bagi suatu budaya di masyarakat dan leluhur kita telah mampu melakukan perhitungan, presisi, itu yang disebut primbon. Ini bukan mendahului kehendak Tuhan, tapi siasati, kejadian alam yang berulang untuk berkehidupan, selaras, dengan universe, kolaborasi manusia dan alam. Ada area yang dapat dicerna oleh akal dan logika dan ada yang tidak dapat difahami apalagi untuk dicerna logika, yang belum dapat dicerna oleh logika inilah yang disebut sebagai intuitif, oleh cara pandang barat. Area yang tidak atau belum mampu manusia mencernanya inilah intuisi. Di Nusantara ini yang disebut klinik, dan itu bukan harus berarti tidak Tuhan, atau mensekutukannya. Jadi, leluhur Nusantara sudah melakukan dan pandai berperilaku pada sesuatu yang belum terjangkau oleh nalar logika awam. Mereka cenderung berjuang antara melindungi visi mereka dari pengaruh orang lain dan membuat ide mereka dapat dipahami atau tidak maupun bersifat persuasif bagi orang lain sehingga visi tersebut harus memberikan hasil yang nyata. Intuitif atau klinik bagi budaya Nusantara adalah praktika yang sudah lama ada di sini, dan faktanya menjadikan masyarakatnya hidup berkemakmuran, gemah ripah loh jinawi. Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma. Kebahagiaan abadi semasa masih hidup, manunggal dengan sangkan paraning dumadi, adalah cara leluhur bangsa Nusantara sebagai lelaku di jalan spiritual, untuk mendapatkan apa yang disebut intuisi. Bahwa bangsa Nusantara percaya hanya pada yang satu Tuhan, Hyang Widitunggal, di Nusantara ajaran ini disebut Dharma Dhamma. Kontemplasi spiritual ritual suci, yang dilakukan diantaranya berdiam diri kontemplasi di Goa, Topo Upasena, Martapa, Batagak Kammala, Tahanuts dan bentuk prosesi ini yang tampil di stupa Borobudur ini bukan visualisasi bentuk patung Siddhartha Gautama. Sangharama besar tempat belajar kontemplasi spiritual ritual suci di Java bernama Fuana Cakapala, kini bernama Borobudur atas jasa bangsa penjajah dan dianggap berdasar pada ajaran yang terlahir di India sejak 1954. Oleh Santo Saba.